Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sahibil mu'jizat wa ala alihi wa ashabihil a'immatil kharaj, amma ba'd. Hadirin pemuda harapan bangsa dan pemudi harapan Ibu Pertiwi, Najwa Shihab, seorang presenter dari acara populer Mata Najwa, seorang duta baca, pernah mengatakan, membaca ialah upaya merengkuh makna, ikhtiar untuk memahami alam semesta. Itulah mengapa buku disebut sebagai jendela dunia. Hal serupa juga diungkapkan oleh Joseph Brodsky, seorang penyair, pemenang Nobel penghargaan pada tahun 1987. Beliau mengatakan, ada kejahatan yang lebih kejam daripada membakar buku, yaitu tidak membacanya. Kedua ungkapan tersebut, hadirin, mengisyaratkan kepada kita betapa pentingnya membaca. Selain menambah pengetahuan, juga merangsang pikiran agar tetap terbuka. Membaca tidak hanya melihat kata, tetapi mengambil makna. Semakin banyak literatur yang kita baca, semakin kita memahami beragam hal di alam semesta. Sedangkan realita yang kita hadapi pada generasi milenial ini, dengan berbagai gadget yang memadai, hobinya posting story sana sini, lebih mengutamakan gengsi daripada fungsi, membeli buku hanya untuk pajangan dan koleksi, akhirnya menjadi generasi kurang literasi yang mudah terkena hoax dan provokasi. Betul, hadirin? Sungguh miris sekali. Oleh sebab itu, sebagai bangsa yang ingin maju dan tak ingin dibohongi oleh bangsa lain, kita harus meningkatkan literasi, mulai membaca buku fiksi non-fiksi, menggali potensi diri, meraih prestasi, menjadi pemuda-pemudi berkualitas dan cerdas, sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka pada kesempatan kali ini kami akan menyampaikan syarhil Quran yang berjudul Meningkatkan Literasi Demi Terwujudnya Generasi Berprestasi, dengan landasan Al-Quran Surah Al-Alaq ayat 1-5. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqa khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil
kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu lah yang Maha Mulia, yang mengajarkan manusia dengan pena. Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Hadirin rahimakumullah, pada ayat tadi terdapat sighat amr yang termaktub dalam kalimat Iqra, bacalah. Dalam kaidah usul fikih dikatakan al-aslu fil amri lil wujub. Pada asalnya perintah menandakan kewajiban. Berarti wajib hukumnya bagi saya, Anda dan kita semua untuk membaca. Pada ayat tadi terdapat 2 kali perintah membaca, yaitu terdapat pada ayat 1 dan ayat 3 sebagai bentuk pengukuhan perintah membaca. Pada ayat 3, ayat tersebut disandingkan dengan perintah membaca dan sifat Allah yang Maha Pemurah. Sehingga dapat disimpulkan bahwa perintah membaca yang pertama yaitu menekankan kepada perintah membaca karena Allah. Sedangkan perintah membaca yang kedua yaitu membaca untuk menambah wawasan dan mengambil ibrah dalam kehidupan. Makna membaca pada ayat tadi bukan hanya membaca tulisan, melainkan lebih daripada itu. Sebab Nabi Muhammad menurut para ulama merupakan seorang yang tidak dapat membaca dan menulis. Kendati demikian, Nabi Muhammad dikenal sebagai seseorang yang sangat cerdas dalam mengambil makna dalam kehidupan. Hadirin, sifat Rasul ini memberi makna dan pelajaran kepada kita umatnya. Bahwa kita sebagai umatnya harus menjadi umat yang cerdas berintelektual tinggi dengan membaca sebagai salah satu caranya. Timbul pertanyaan, bagaimanakah dengan kondisi saat ini? Berdasarkan survei yang dilakukan Program for International Student Assessment atau PISA yang dirilis oleh Organization for Economic and Development pada tahun 2019, Indonesia menduduki urutan ke-62 dari 70 negara. Artinya, Indonesia menjadi 10 negara terendah yang memiliki tingkat literasi yang rendah. Sementara UNESCO menyebutkan minat baca masyarakat Indonesia hanya sebesar 0,001%. Artinya, dari 1.000 orang Indonesia hanya 1 orang yang gemar membaca. Padahal Indonesia memiliki perpustakaan nasional dengan 24 lantai. Ini menjadikan Perpustakaan Nasional Indonesia menjadi perpustakaan yang tertinggi di dunia. Sungguh sebuah ironi. Negara dengan perpustakaan tertinggi di dunia, masyarakatnya hanya gemar membaca 1 dari 1.000 orang. Hal ini menunjukkan persoalan literasi masih menjadi hal yang harus dibenahi di Indonesia. Padahal buku memegang peranan penting bagi kehidupan manusia. Bahkan Profesor Dr. Quraisy Shihab mengatakan, membaca adalah syarat utama guna membangun peradaban.
Semakin luas wilayah pembacaan, maka semakin tinggi pula peradaban. Begitu pula sebaliknya. Jika permasalahan ini tidak segera dibenahi, maka pasti, sekali lagi pasti, bangsa ini terlena dengan kemudahan teknologi. Menjadi generasi minim prestasi, kurang edukasi dan sosialisasi, sangat mudah diprovokasi, bahkan sulit beradaptasi mengikuti arus modernisasi. Akhirnya Indonesia menjadi negeri terisolasi. Na'udzubillah, summa na'udzubillahi min dzalik. Sungguh, ini sangat memprihatinkan. Manusia kurang literasi dan keterampilan akan tergerus globalisasi. Hanya bangsa dengan minat baca yang tinggi yang dapat beradaptasi menghadapi arus globalisasi dan teknologi 5.0. Sumber daya manusia yang mumpuni sangat diperlukan jelang Indonesia emas pada tahun 2045. Dan sampai saat ini, Indonesia belum siap untuk itu. Hal tersebut terjadi karena masih sangat rendahnya minat literasi di sebagian besar masyarakat kita. Oleh sebab itu, mari tingkatkan semangat membaca, kembangkan budaya literasi di samping melek teknologi. Bukan tanpa alasan, hal tersebut merupakan syarat mutlak yang tidak dapat ditawar untuk masa depan umat dan bangsa yang mandiri dan berprestasi. Sebagaimana terkandung di dalam surah Al-Alaq, bahwa di antara kemurahan Allah Subhanahu wa Ta'ala ialah telah mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Hal ini berarti Allah telah memuliakan dan menghormati manusia dengan ilmu. Dan ilmu merupakan bobot tersendiri yang membedakan antara abul bashar dengan hewan. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjanjikan bahwa Allah akan meninggikan derajat orang-orang yang memiliki dan memahami ilmu. Sebagaimana termaktub di dalam Al-Quran surah Al-Mujadalah ayat 11. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير.
Wallahu bima ta'maluna khabir. Sadaqallahul azim. Hai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu, berilah kelapangan di dalam majelis-majelis, maka lapangkanlah. Niscaya Allah akan memberikan kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan, berdirilah kamu, maka berdirilah. Niscaya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kamu, dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Dan Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Maha benar Allah dan Maha agung dengan segala firman-Nya. Hadirin rahimakumullah, itulah janji Allah bagi insan-insan yang mau membaca, menuntut ilmu, memahami kehidupan, dan mengambil pelajaran. Dari seluruh rangkaian pembahasan kami dapat diambil kesimpulan bahwa literasi perlu ditingkatkan agar tetap berprestasi dan bersaing di era globalisasi. Sekian dan demikian ditutup dengan sebuah pantun. Cahaya fajar terlihat semu. Warnanya ungu di atas batu. Banyak membaca sejuta ilmu agar hidup makin bermutu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.